Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur tentu saja sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di mana kesempatan malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali lanjutan kitab atau pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, Fikih Asma'ul Husna, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala. Ahibati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita malam ini memasuki bagian yang ke-78, artinya pembahasan yang baru, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid. Kita akan membahas seputar nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah, As-Sayyid. Allah Maha Pemimpin. Allah Maha Pemimpin. Seperti biasanya di awal pembahasan, Al-Muallif Al-Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala akan menyebutkan dalil kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid. Ya. Kata beliau, As-Sayyid wa huwa ismun ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid adalah nama yang ma'thur, artinya yang diriwayatkan. Ada riwayatnya di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti jamaah sekalian, dalil isbat atau penetapan nama Sayyid itu berdasarkan hadis. Ya, dalilnya adalah hadis, bukan ayat Al-Quran. Rawa Abu Dawud bisanadin jayyid. Imam Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman ibnul Ash'ath rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang bagus, sanad yang jayyid, yang bagus, an Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Syikhir Asy-Syikhir radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, Intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertolak pergi dengan utusan Bani Amir menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lantas kami berkata, artinya setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini Abdullah bin Syikhir
dan rombongan dari delegasi wafd, itu utusan delegasi Bani Amir. Mereka berkata, faqulna, kami berkata, anta sayyiduna, anta sayyiduna, anda wahai Rasul adalah sayyid kami, pemimpin kami, ya. Anda adalah sayyiduna, pemimpin kami. Dan di sini menggunakan lafaz sayyid yang ditujukan kepada Nabi SAW. Anta sayyiduna, Anda adalah pemimpin kami. Faqala, kemudian Nabi SAW berkata, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid, as-sayyid yang maha pemimpin, ya, adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Artinya jamaah sekalian, di sini Nabi SAW mengkritisi perkataan utusan ataupun delegasi Bani Amir yang menyematkan lafaz as-sayyid kepada Nabi SAW. Ya. Beliau mengatakan, beliau mengoreksi, as-sayyid Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allahu tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian karena itu ucapan yang keliru, ya, sehingga dikoreksi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna, kami kemudian berkata, artinya mengalihkan, beralih ke ucapan yang lain. Kami berkata, wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawla. Anda adalah orang yang paling utama keutamaannya di antara kami, dan yang paling agung pemberian ataupun anugerahnya. Artinya mereka, para delegasi ini, kembali memuji Nabi SAW dengan narasi yang berbeda. Ya, kalau tadi sudah dikritisi as-sayyid, salah. Sekarang dengan pujian yang berbeda, Anda adalah yang paling utama, ya, keagungannya di antara kita, keutamaannya di antara kita, dan yang paling agung pemberian ataupun anugerahnya di antara kita. Apakah ini juga benar? Ujian ini benar? Faqala, Nabi mengatakan, qulu biqaulikum au ba'dhi qaulikum. Silahkan kalian mengucapkan ucapan kalian atau mengucapkan sebahagian ucapan kalian, maksudnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, di sini ya silahkan, tidak dilarang seorang memuji Rasulullah SAW, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, dan inilah jamaah sekalian, di antara akhlaknya Rasulullah SAW, beliau tidak suka dipuji secara berlebihan. Ya, ada hadis yang lain yang lebih jelas dari ini, di mana Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji diriku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasara memuji secara berlebihan Isa putra Maryam. Innama ana abdun, saya ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakan hamba Allah dan utusannya. Nah, tadi kalimat ini mirip dengan hadis tadi. Ucapkanlah ucapan kalian atau sebagian dari ucapan kalian, tapi maksudnya jangan berlebih-lebihan. Kemudian Nabi mengingatkan, wala yastajriyannakumus syaitan, wala yastajriyannakumus syaitanu. Jangan sampai kalian membuka celah
untuk syaitan menyesatkan kalian, mengikuti jalan-jalan kalian, kemudian akhirnya menyesatkan kalian. Ya, artinya jamasan ini bagian dari pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Ada pintu celah masuknya syaitan untuk menyesatkan umat beliau. Nah, demikian bunyi hadisnya. Hadis ini tadi sudah disebutkan di awal oleh beliau, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nah, dan tadi sudah disebutkan sanadnya jayyid, sanadnya bagus. Baik, lanjut hebati billah. Jadi jelas ya, untuk nama Allah Subhanahu wa taala As-Sayyid, Allah Maha Pemimpin, dalilnya adalah hadis ini. Ya, jelas Nabi mengatakan As-Sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. As-Sayyid, yang Maha Pemimpin, adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dalil yang berikutnya, wa jaa'a 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Terdapat atau tercantum sebuah azhar, keterangan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala fi ma'na qaulillahi ta'ala, bahwasanya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-An'am ayat 164. Ya, ini dalilnya adalah tafsir seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas terhadap firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 164. Allah berfirman, annahu qala fi ma'na qaulillahi ta'ala, Allah berfirman, qul aghairallahi abghi rabba, qul aghairallahi abghi rabba, katakanlah wahai Muhammad, apakah yang selain Allah aku cari sebagai Rabb, aku tuju sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Surat Al-An'am ayat 164. Demikian bunyi ayatnya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, jamaah sekalian, beliau mengatakan ilahan sayyida. Ilahan sayyida. Rabban di sini diartikan oleh beliau ilah, Tuhan, dan sayyid. Nah, ini yang maha pemimpin. Ya. Jadi Rabban abghi rabba, Rabban di sini diartikan ilahan sayyida. Ilah atau Tuhan, sayyidan sebagai pemimpin. Nah, yang ketiga, wa qala fi qoulihi ta'ala, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga jamaah sekalian menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allahus Samad. Surat Al-Ikhlas ayat kedua. Allah tempat bergantung. Ya, kalau kita terjemahkan, kita lihat terjemahannya, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Beliau mengatakan, Ibnu Abbas menafsirkannya, innahu sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudihi. Maknanya ayat ini, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, adalah dia adalah as-sayyid, yang maha pemimpin, yang telah sempurna pada sifat kepemimpinannya. Ya. Jadi beliau menafsirkan as-samad adalah as-sayyid, yang maha pemimpin dan telah sempurna pada sifat kepemimpinannya. Baik. Tafsir Ibnu Abbas ini dapat dilihat dalam kitab Tafsir At-Tabari. Ya, inilah ahibbatillah dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Satu hadis riwayat Abu Dawud dan dua athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Baik, sekarang kita beralih ke makna global dari nama atau kandungan dari nama As-Sayyid. Qala al-muallif hafizahullah taala, wa muradun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli As-Sayyid Allah. Dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau As-Sayyid Allah, As-Sayyid yang maha pemimpin adalah Allah, yaitu anna su'duda haqiqatan lillahi azza wa jalla, bahwa kepemimpinan yang hakiki itu milik Allah azza wa jalla. Ya. Nah, ini sifatnya jamaah sekalian. As-Sayyid adalah nama Allah, sifatnya As-Su'dud atau As-Siyadah, kepemimpinan. Maksudnya adalah ya, kepemimpinan yang hakiki, yang sebenar-benarnya, itu milik Allah azza wa jalla. Pemimpin yang sebenar-benarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita ya tidak boleh disifati dengan kepemimpinan, tidak. Rasulullah SAW tetap pemimpin, ya. Dan juga ulatul umur, pemerintah adalah pemimpin. Bahkan kita sebagai kepala rumah tangga adalah pemimpin, ya kan, kita pemimpin. Ya, tapi maksudnya As-Sayyid Allah tabaraka wa ta'ala, kepemimpinan yang hakiki, pemimpin yang sesungguhnya adalah Allah azza wa jalla. Kemudian mulailah dijelaskan oleh beliau maknanya. Fahuwal malikul maula ar-rabb, dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-malik, yang maha kuasa, ya, yang maha kuasa. Dialah al-maula, pemimpin. Makanya kita katakan Allah itu maulana, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dia maknanya pemimpin. Maula artinya pemimpin. Yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, juga artinya pemimpin, pemimpin di hari pembalasan. Nah, Ar-Rabb, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah pemimpin yang sesungguhnya. Wal khalqu kulluhum abidun lahu, makhluk semuanya adalah hambanya. Ya, kita semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita adalah makhluk yang dipimpinnya. Mamlukuna maqhuruna, kita semua dimiliki oleh Allah, dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bihim ghunyatun anhu fi bad'i amrihim wa huwal wujud. Kita makhluk semuanya tidak punya kekuasaan, ya, tidak bisa lepas, ya, tidak bisa mencukupkan diri dan tidak bisa lepas atau melepaskan diri di awal urusan mereka, yaitu keberadaan kita. Allah adakan kita, jadikan kita mewujud, ada di muka bumi ini. Ya, itu saja sudah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tadinya tidak ada dibikin ada. Nah, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah atau tidakkah telah datang kepada manusia, ya, suatu masa yang dulunya dia lam yakun syai'an madhkura, belum bisa dikatakan manusia, kemudian dia terlahir ke dunia ini, ya, dan dia disebut al-insan. Nah,
idlau lam yujiduhum lam yujadu, sebab jika mereka, maksudnya kita ini makhluk semuanya, tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan ada. Kita tidak akan ada kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan kita. Ya, kita tidak akan ada dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya begitu saja. Ya, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala fil baqa'i ba'dal ijad. Demikian juga tidak akan mungkin ada ya keberadaan ya sesudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baqa ya, eksistensi, atau kita bisa ya tetap ada di dunia ini. Nah, menikmati dunia ini sesudah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatur semua itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sudah menunjukkan sempurnanya sifat as-siyadah atau as-su'dud, kepemimpinan bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wala fil awaridil aridati athna al-baqa. Demikian pula tidak akan mungkin terjadi ya secara tiba-tiba di pertengahan keberadaan kita, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, tidak akan terjadi di pertengahan keberadaan kita di dunia ini. Ya, maksudnya jamaah sekalian, ya tadi kan kita tidak ada, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ada. Ya, di pertengahan perjalanan kita di dunia ini, keberadaan kita di dunia ini, banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang aridah, datang secara tiba-tiba. Nah, misalnya ya seorang meninggal dunia, atau juga mungkin sakit, ya, atau kehilangan kesempurnaan penciptaannya. Nah, ada orang yang sempurna penciptaannya sejak lahir, tapi pertengahan eksistensi keberadaan dia di dunia mengalami kecelakaan misalnya dan lain sebagainya, kemudian atau saat ditimpa penyakit kemudian cacat. Misalnya, ini contoh. Siapa yang mengatur semua itu, proses sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala dalam sudut kepemimpinannya. Muhtajuna ilaihi fi kulli syu'unihim, sehingga kita semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan mereka. Semua makhluk butuh kepada Allah dalam setiap keadaan mereka. Nah, dan memang Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian di dalam Al-Qur'an disifati kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan mengatur, mengurus keadaan makhluknya. Nah, muftaqiruna ilaihi fi jami'i hajatihim. Semua makhluk butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hajat, kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, ya kita jamaah sekalian fuqara, ya kitalah fuqara, orang-orang yang fakir sesungguhnya, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hajat dan kebutuhan kita. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. La ghinan lahum anhu tarfata ain. Tidak akan mungkin ada kecukupan dan kita bisa berlepas diri, merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala walau sekejap mata. Nah, ya makanya jamaah sekalian, ini penggalan kalimat ini ya saya yakin Syekh Abdul Razak memilihnya ya dari potongan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau jadikan diriku bersandar kepada kemampuanku walau hanya sekejap mata. Nah,
Insyaallah ini beliau ambil kalimat ini dari potongan doa Nabi tersebut, karena ya kami sering mendengarkan beliau membacakan doa tersebut dan menjelaskan maknanya yang sangat dalam. Nah, Allahumma aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku. Ya, perbaikilah semua keadaanku. Dan jangan Engkau ya Allah jadikan aku bersandar kepada kemampuan diriku, ya artinya merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, walau hanya sekejap mata, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amru kulluhu ilaihi wahda, dan semua urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, semua perkara, semua urusan itu adalah milik Allah dalam kekuasaannya. Nah, ini makanya Allah dikatakan As-Sayyid, ya, yang maha pemimpin. Nah, semua urusan, semua perkara makhluk itu dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum taw'a tadbirihi wa tahta tasarrufihi. Makhluk semuanya, semua makhluk di bawah kendali Allah dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau pemimpin di dunia jamaah sekalian, kita misalnya sebagai pemimpin di rumah tangga kita, ya, kapasitas ataupun juga skop kepemimpinan kita tidak keluar dari lingkup rumah tangga kita. Nah, sangat sempit sekali area ataupun wilayah kepemimpinan kita. Itu pun kadang orang-orang yang kita pimpin, ya, tidak semuanya taat dan patuh kepada kita sebagai pemimpin. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memimpin semua makhluknya. Semua makhluknya di bawah kendali Allah, di bawah pengaturannya. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau jamaah sekalian, kalimat dalam kalimat, susunan kalimat-kalimat yang sangat indah, dia bentuk-bentuk sifat-sifat kepemimpinan Allah. Di antaranya yu'ti wa yamna'. Allah Subhanahu wa taala memberi dan mencegah. Ya, Allah memberi dan mencegah, menahan, tidak memberi. Wa yakhfidu wa yarfa'. Allah Subhanahu wa taala merendahkan, menurunkan dan mengangkat, meninggikan. Nah, ya, ini bukti bahwa semua makhluk di bawah kendali dan di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'izzu wa yudhil. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghinakan. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki dan dia hinakan siapa yang dia kehendaki. Wa yuhyi wa yumit. Dia hidupkan dan dia matikan. Nah, ini sehebat-hebatnya pemimpin di dunia ini, ya, tidak punya kapabilitas untuk al-ihya wal imata, untuk menghidupkan dan mematikan siapa yang dia kehendaki. Nah, ya, kecuali Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, itu pun beliau bisa mewujudkannya biidznillah. Wa uhyil mauta biidznillah. Aku bisa menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dengan izin Allah. Nah, Dajjal juga sebagai fitnah akhir zaman tentu saja bisa melakukannya, menghidupkan orang yang sudah dia bunuh, itu tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mutlak kepemimpinannya, di antaranya yuhyi wa yumit. Nah, dia menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya wa ya'muru wa yanha. Allah Subhanahu wa taala memerintah dan melarang. Nah, ini juga di antara sifat kepemimpinan Allah, ya'muru wa yanha, memerintah dan melarang. Wa yaqbidu wa yabsud. Dia membentang, dia menyempitkan dan melapangkan. Ini sudah kita lewati nama Al-Qabil Al-Basid. Allah Maha menyempitkan, Allah Maha melapangkan.
Biasanya dalam kaitannya dengan rezeki. Nah, wa yukrimu wa yuhin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghinakan. Wa yahdi wa yudhil. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan menyesatkan. Ya, hanya yang pantas untuk disesatkan sebagaimana kita baca hibati fillah di dalam khutbatul hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang mampu menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Berikutnya wa yadhaku wa yudhiku wa yabki wa yudhiku wa yubki. Dan dia membuat tertawa dan membuat menangis. Ya. Dia membuat tertawa dan membuat menangis. Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat yadhak, tertawa. Tapi di sini tentu saja mengikuti yang sebelumnya tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala membuat tertawa. Ya, ketika kita atau hambanya gembira, senang kepada sesuatu, kita tertawa. Namun ketika sedih, berduka cita, menangis. Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Wa yudhiku wa yubki. Ya. Wa yughni wa yufqir. Dan dia yang membuat kaya dan fakir. Dia yang memberi kecukupan dan memberikan kefakiran, kemiskinan. Nah, dan ini ada jamaah ayatnya di surat An-Najm. Ya, innahu huwa adhaka wa abka wa innahu huwa aghna wa innahu huwa aghna wa aqna. Ya, ini ada kalimat ini ada dalam potongan ayat-ayat di surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan menangis. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan dan juga kefakiran. Nah, intinya al-amru amruh. Semua urusan adalah urusan Allah. Wal mulku mulkuh. Kerajaan, kekuasaan adalah kerajaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wal abidu abiduh. Hamba adalah hambanya. Fahuwa wahdahu tabaraka wa ta'ala alladhi tahiqqu lahu siyadatu mulkan wa khalqan wa tadbira. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah semata tabaraka wa taala yang as-siyadah. Nah, ini juga sifat as-sayyid ya masalian. Nama as-sayyid ya, selain tadi as-su'dud kepemimpinan, juga as-siyadah. Ya, ini sifatnya as-siyadah, kepemimpinan. Dialah yang berhak untuk memiliki kepemimpinan, mulkan wa khalqan wa tadbira. Ya, sebagai kekuasaan atau dalam bentuk kekuasaan, penciptaan, wa tadbira, pengaturan. Ya, jadi lingkup kepemimpinan Allah jamaah sekalian itu meliputi semua ini adalah kerajaan langit dan bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini lingkup kepemimpinan Allah, tempatnya Allah menjalankan kepemimpinannya, kerajaan langit dan bumi. Nah, dia yang memilikinya. Ya, makanya kita baca banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an, walillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Wa khalqan, dan juga dalam bentuk penciptaan. Semua makhluk yang dia ciptakan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk kepemimpinan Allah. Wa tadbiran, pengaturan. Semua makhluk yang Allah ciptakan di bawah kendali dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari pengaturan Allah. Wa dhullan wa khudu'an wa inkisara. Demikian juga dalam bentuk kehinaan, ketundukan dan inkisar,
merasa diri remuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena banyak dosa, kita merasa lemah, ya, merasa tak berdaya, dhaif, naif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki kepemimpinan yang mutlak. Nah, jadi jamaah sekalian, apa yang kita baca dari paragraf ini, inilah makna secara global dari nama As-Sayyid. Ya, jadi tidak dilarang kita, kapasitas kita sebagai manusia untuk menjadi pemimpin, ya, atau memanggil orang lain untuk menjadi sebagai pemimpin. Nah, tapi kepemimpinan yang hakiki, ya, dengan makna seperti yang tadi diuraikan oleh beliau, ya, semua makhluk dalam kendalinya, dalam di bawah pengaturannya, ya, itu jelas mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang layak untuk disebut As-Sayyid, maha pemimpin. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Kita akan jawab beberapa pertanyaan yang pernah masuk melalui admin dari DKM Masjid Khadijah. Di antaranya yang berhubungan dengan pembahasan yang lalu, nama Allah As-Sittir, Allah yang maha menutupi. Ada pertanyaan. Pertama, apa hukum menceritakan dosa atau aib masa lalu kepada orang tua? Ya, sudah dijelaskan dalam pembahasan bahwa dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan bagi seorang yang melakukan dosa sekecil apapun untuk dia menutupi dosa itu dari siapapun. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai sifat as-sitr, seorang hamba menutupi aib dan dosanya. Jadi jangan dia ceritakan walaupun kepada orang tua. Nah, dia boleh menceritakan dengan tujuan-tujuan kemaslahatan seperti yang sudah kita sebutkan dalam ulasan, ya, tentang nama as-sittir, seperti saat berkonsultasi kepada ahli ilmu untuk menemukan solusi, ya, atau jawaban dalam tinjauan syar'i, ataupun untuk menegakkan hukum had kepada pemimpin yang menerapkan syariat Islam. Nah, jadi jangan dia ceritakan kepada siapapun, dia bertaubat, dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali tadi kalau ada maslahat yang, ya, dia tidak harus dia ceritakan, ya, seperti tadi dalam rangka berkonsultasi dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Tapi hukum asalnya adalah seorang dianjurkan untuk menutupi aibnya. Yang kedua, apakah termasuk berburuk sangka kepada Allah jika seorang merasa takut, menyangka bahwa Allah nanti akan menyingkap aibnya dan dosa masa lalunya suatu saat nanti? Ya, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya menurut persangkaan hambaku kepadaku. Ya, jadi kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menutupi aib, As-Sittir. Itulah nama Allah Subhanahu wa taala, As-Sittir. Ya, jadi kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hukumnya wajib, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib kita. Yang penting kita juga, ya, melakukan amalan-amalan untuk menutupi aib kita. Nah, Allahu a'lam. Juga diantara pertanyaan yang pernah diajukan, ya, bahwa ada tanteku pintar tiup-tiup orang yang lagi serampah, tapi bukan jidukun. Apa musyriki itu namanya? Ya, ya, ini disebut ar-ruqyah, ya, tiup-tiup.
ya itu bagian dari praktek ar-ruqyah atau jampi-jampi. Nah, dan jampi-jampi dibolehkan. Ya, Nabi SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak apa-apa jampi-jampi itu selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, untuk tidak mengandung unsur kesyirikan, jampi-jampi itu harus memenuhi 3 syarat. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama kita dalam pembahasan tentang ruqyah, harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, berasal dari ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ya, berasal dari bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau biasa disingkat 3 qul, ya, Al-Kafirun, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Atau dari doa-doa yang diajarkan Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, itu syarat yang pertama. Yang kedua, harus berbahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. Nah, karena diantara ciri dukun atau juga paranormal yang prakteknya menyimpang itu menggunakan bahasa yang tidak dipahami atau sulit dipahami maknanya. Mulutnya komat kamit membaca mantra, ya, dan tidak tahu kita, ya, tulisan Arab atau huruf-huruf Arab disusun tidak bisa kita baca. Nah, itu biasa dijadikan sebagai rajah, sebagai jampi-jampi, kemudian jimat, ya. Nah, tulisan-tulisan atau potongan huruf-huruf yang, ya, bersambung tapi tidak bisa dibaca sebagai suatu kalimat yang punya makna. Nah, jadi boleh dengan bahasa Arab atau bahasa lain, ya, sepanjang dipahami maknanya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga adalah, ya, jangan sampai orang yang diobati tadi, dijampi-jampi, ditiup-tiup, ya, punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan adalah orang yang meruqyahnya. Ya, bahkan baik yang meruqyah sekalipun, yang menjampi-jampi sekalipun, yang meniup-niup tadi harus, ya, dia pautkan hatinya, keterpautan hatinya, sandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam memohon kesembuhan. Inilah 3 syarat yang disebutkan ulama. Tidak mengapa jampi-jampi itu selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Nah, kemudian juga yang terakhir, mungkin ada juga yang pernah bertanya terkait yasinan setiap malam Jumat. Apakah memang ada dalilnya yang sahih? Ya, karena mereka juga bilang ada dalilnya. Iya, memang ada hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin. Ya, tapi menurut penelitian para ulama kita, para ahli hadis, hadis-hadis tentang fadilah, keutamaan surat Yasin itu kebanyakannya lemah bahkan palsu. Nah, salah satunya adalah yang berbunyi bahwa Yasin itu adalah qalbu Al-Quran, jantungnya Al-Quran. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Nah, ini juga hadis yang tidak sahih. Nah, karena dengan mengkhususkan surat tertentu dibaca pada malam tertentu, nah ini tentu saja jamaah sekalian membutuhkan dalil yang valid, yang sahih. Sebagaimana anjuran membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau juga di hari Jumat. Nah, jadi jamaah sekalian ini memang ada tapi tidak sahih dalilnya, sehingga, ya, tidak ada anjuran untuk mengkhususkan membaca surat tersebut di malam Jumat. Nah, yang kita ketahui yang sampai pada kita dalilnya adalah surat Al-Kahfi, yang salah satu keutamaannya disebutkan, ya, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah, dan di riwayat yang lain pada hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain, maka akan bersinar padanya
ya, dua cahaya, dia akan memperoleh dua cahaya yang menyinarinya antara dua Jumat. Antara Jumat ini misalnya dia baca surat Al-Kahfi dengan Jumat yang akan datang. Ya, dan ini salah satu amalan yang kita butuhkan untuk mendatangkan cahaya di akhirat kelak, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dalam khutbah Jumat kita beberapa waktu yang lalu. Nah, apa hukum memakai nama Maulana? Ini pertanyaan yang barusan masuk, yang diperuntukkan kepada Allah, yang sementara Maulana itu diperuntukkan kepada Allah, tidak mengapa. Ya, Maulana dalam makna atau kapasitas kita sebagai manusia. Nah, Maulana yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Anta Maulana, Al-Maula. Jadi kalau pakai alif lam Al-Maula, itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, Maulana dalam kapasitas sebagai makhluk atau manusia itu tidak mengapa. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, naktafi bihadza, sampai di sini jamaah sekalian. Semoga bermanfaat insyaallah taala. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.